Dalam banyak kesempatan, saya selalu menyampaikan baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, di masyarakat, atau di media. Saya memberitahu bahwa pembangunan fisik itu ada waktunya untuk, tetapi pembangunan manusia, baik jiwa maupun badannya, itu akan lestari sepanjang hidupnya. Seharusnya tujuan pembangunan masyarakat kita adalah membangun jiwanya, baru membangun raganya, membangun fisik. Saya kemudian berpikir, jiwa apa yang cocok untuk masyarakat. Karena itu saya menyampaikan yang cocok untuk masyarakat Lembata hari ini dan ke depan adalah membangun karakternya. Pertanyaannya, membangun karakter masyarakat Lembata, generasi muda Lembata, anak Lembata itu mulai dari mana dan berakhirnya itu saya kemudian merenung, kemudian coba baca, menelusuri berbagai pendapat, perspektif, dan saya kemudian menemukan ternyata pembangunan karakter yang ada pada anak-anak Lembata itu harus dimulai dengan kebudayaan. Kebudayaan itu tumbuh dan berkembang sejak anak-anak itu lahir. Mereka besar, menikah, bekerja, kemudian melahirkan anak-anak lagi sampai mereka mati. Kebudayaan itu akan terbawa. Karena itu saya kepingin sebelum sampai kepada pembentukan karakter anak, mestinya didahului dengan suatu kebudayaan yang dan nilai-nilai kebudayaan itu tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat kita. Hanya sayangnya selama ini banyak orang mengabaikan karena mereka tidak menikmati. Sementara dia akan menjadi jalan masuk untuk anak-anak kita. Setelah kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan ini kita angkat, kita juga harus memberitahu kepada seluruh pihak, seluruh masyarakat Lembata, stakeholder, bahwa kebudayaan saja tidak cukup. Kebudayaan harus lahir dari kebiasaan. Jadi seremonial yang dilakukan harus lahir dari kebiasaan. Nah, atraksi-atraksi, tarian kolosal, fashion show harus lahir dari kebiasaan sebelum dia menjadi budaya. Untuk anak bangsa itu cirinya apa? Kemudian pengalaman sebagai guru LSM di beberapa kementerian, saya menemukan bahwa karakter itu lahir dari hati orang, lahir dari pikiran orang, lahir dari perkataan orang, lahir dari perbuatan orang, dan lahir dari kebudayaan orang. Apa itu pertama? Karakter yang diinginkan pertama itu kejujuran. Banyak orang yang punya pekerjaan baik tapi soal kejujuran belum. Banyak anak-anak yang prestasinya baik tetapi soal kejujuran belum. Banyak pejabat negara, banyak pejabat daerah tapi soal kejujuran. Nah, nilai ini, ternyata nilai ini hidup dan berkembang di masyarakat adat kita. Di setiap rumah ada, di setiap suku ada, di setiap lewotana ada itu. Kejujuran menjadi nomor satu. Yang kedua, apa ciri-ciri atau indikator dari karakter itu? Di masyarakat kita, disiplin itu tidak bisa anak yang berkarakter adalah anak yang tidak saja jujur tetapi juga disiplin tinggi. Dan kedisiplinan tinggi itu tidak bertemukan di masyarakat adat. Mereka harus melakukan seremonial adat pada setiap waktu yang tepat. Disiplin, lewat sedikit tidak bisa, lambat tidak bisa. Itu ciri khas yang kedua dari karakter. Yang ketiga,
tidak ada seremonial yang dilakukan oleh seorang diri, oleh kepala suku Belen Lewon atau kapitan kepala suku yang terkait. Kita temukan sana ada kerjasama yang aktif dari berbagai suku. Ada yang bertugas melayani, ada yang bertugas menua, ada yang bertugas berbicara, dan semua bersatu padu. Jadi saya menemukan bahwa ciri khas aktor adalah kerjasama. Kerjasama semua terpenuhi, dan kita sedang mengarahkan anak-anak, kalian harus kerjasama. Kalian punya kejujuran saja tidak cukup, kalian punya disiplin saja tidak cukup, tapi kalian harus bekerja sama dan sama. Dan masih begitu banyak nilai-nilai dari pembentukan karakter yang kita temukan di masyarakat. Inilah yang kita mau angkat ini. Sama, gotong royong, satu susah semua susah, satu senang semuanya senang. Jangan ada orang susah kita senang, jangan ada orang senang kita susah. Ini kita sedang mengarahkan generasi muda saling rasa, dan dengan karakter yang baik, saya yakin anak-anak itu akan mempunyai nasib yang baik, akan mempunyai pekerjaan yang baik, akan punya penghasilan yang baik. Karena apa? Dunia hari ini sedang mencari orang-orang jujur. Dunia hari ini sedang mencari orang-orang yang disiplin. Dunia hari ini sedang mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan banyak pihak yang berbeda. Jadi bersinergi hari ini. Kerjasama hari ini, bukan berkompetisi lagi. Inilah kita mau jadikan anak-anak Lembata ini, mereka keluar kemana saja itu healthy from the east. Yang sehat itu datang dari timur, dan dari timur itu adalah Lembata. Jadi healthy from the east mulai dengan anak-anak yang berkarakter. Saya yakin anak-anak yang berkarakter masa depannya itu gilang gemilang. Orang sedang mencari anak-anak yang jujur, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang mampu bekerja sama. Banyak orang pintar tapi belum tentu jujur. Banyak orang cerdas tapi belum tentu jujur. Banyak orang pintar belum tentu berdisiplin. Banyak orang cerdas belum tentu berdisiplin. Banyak orang hebat belum tentu jujur, disiplin, dan bisa kerja sama. Ada yang bekerja untuk dirinya sendiri. Karena itu permintaan dari berbagai kementerian, termasuk Pak Didik di Menko PMK, dari pariwisata, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk eksplorasi budaya Lembata Saredame ini harus berlanjut. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih, termasuk dari masyarakat Lembata, jadi agar eksplorasi budaya Lembata ini dilakukan secara rutin. Nah, itulah cita-cita saya, bahwa kalau yang tampil eksplorasi budaya Lembata ini, fashion show-nya, tarian kolosalnya, berbagai pentas seni dan tari dari berbagai daerah, vokal grup saya belum temukan. Mudah-mudahan dalam event berikutnya kita bisa mengangkat kearifan lokal kita ini untuk anak-anak itu bisa pentaskan, dan kemudian itu menjadi menang, karena bagaimanapun juga banyak anak muda yang terlibat. Anak semua fashion show luar biasa, itu akan jadi sebuah budaya baru yang akan membentuk karakter. Nah, saya yakin masa depan mereka akan gemilang. Satu hal, nasib anak-anak ini akan ditentukan mulai dari harapan saya kepada masyarakat Lembata adalah menjadi dirinya sendiri, menjadi masyarakat yang berbudaya Lembata, berbudaya Lama Holot, berbudaya Kedah. Apapun pengaruh dari luar datang itu faktor eksternal, tapi kita harus membentengi diri dengan kekuatan dari dalam. Dan kekuatan dari dalam itu nilai-nilai tadi, nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerjasama harus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tempat. Yang datang dari luar itu sebentar saja, pengaruhnya tidak permanen.
pengaruhnya sementara saja. Dan saya minta apa yang menjadi tradisi selama ini dilakukan sesuai dengan adat dan budaya, tetap membumi, tetap membumi. Sementara sebagai pro dan kontra dari luar, terutama yang kontra, saya minta datanglah di Lembata, ikut melaksanakan ritual yang ada di rumah, ada di suku, dan ada di Lewatan. Kalau sudah ikut terlibat menikmati prosesi ini, maka Anda bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk eksplorasi budaya Lembata sehari-hari. Jangan membaca dari media sosial, jangan menonton dari video saja, tapi datang, injakan kaki di Lewatana Lembata, di bumi Lembata. Ikuti prosesi ritual adatnya di rumah, di suku, dan di Lewatana. Lihat suasana hari ini ya, suasana hari ini. Semua masyarakat Lembata menginginkan, kami bahagia karena kami melaksanakan sendiri, kami menikmati sendiri nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur kami. Jadi kalau suatu waktu pemerintah tidak bisa memotivasi lagi, pemerintah tidak bisa memfasilitasi lagi, saya yakin pintu sudah saya buka dan masyarakat adat akan dengan sendirinya melakukan dengan caranya sendiri. Uang saya sudah beri, pintu saya sudah buka, waktu saya sudah siapkan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melanjutkan apa yang baik dari pemerintah. Karena itu, ketika pemerintah tidak mampu menjahit kembali yang robek, pemerintah ini tidak bisa memberi warna yang lebih terang kepada yang pudar, pemerintah ini tidak bisa mempersatukan dari yang tercerai-berai, saya yakin pintu yang sudah saya buka ini akan dimasuki oleh masyarakat adat dan mereka akan mampu melaksanakan sendiri. Dan pemerintahan yang baik terus memfasilitasi, terus memotivasi, dan ruang ini saya sudah berikan kepada Pak Sekda, pimpinan OPD, bekerja dalam kebebasan, bekerja dalam kemerdekaan. Setelah itu baru lapor bupati. Jangan lapor bupati dulu baru bekerja. Itulah pesan saya kepada mereka. Dan saya melihat tidak semua, tapi sebagian pimpinan OPD sudah mulai menangkap pesan ini. Saya yakin mereka bisa memfasilitasinya untuk perjalanan pemerintahan, perjalanan pembangunan, pelayanan ke masyarakat ke depan. Karena apa? Sulit membangun karakter dan bangsa. Anggaran berapapun tidak mampu untuk seketika mengubah mindset, mengubah karakter anak bangsa. Membangun fisik mudah, jalan mudah, gedung mudah, tapi akan rubuh pada waktunya. Dan membangun karakter anak bangsa akan membawa daerah ini untuk hidup sampai selama-lamanya.